nama Ramadan sebagai bulan puasa, perhatikan ayatnya misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Enggak ada, Allah tidak menyebutkan kutiba alaikum siyam Ramadan, enggak menyebutkan Ramadannya. Tapi sudah dihentik sudah bahwa memang rukun Islam ini sebagai ibadah puasa dia dilaksanakan di Ramadan. Karena dijelaskan dalam hadis wasiyami Ramadan dan puasa Ramadan. Tapi yang menarik adalah bahwa khusus untuk Quran Allah menyebut Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Jadi Allah pastikan bahwa Allah mendefinisikan Ramadan ini bulan Al-Quran. Tapi tidak semua orang Islam menangkap ini. Tapi kalau kita baca Siratus Shalihin, kita baca sirah-sirah para ulama terdahulu, mereka memahami seperti itu. Karena Nabi sendiri, kalau sudah masuk Ramadan, Nabi langsung mengkhususkan Al-Quran. Dan Jibril datang menemani Nabi, yuraji'uhu, wa fil amri fi di tahun Nabi wafat, Jibril melakukan murajaah maratain 2 kali dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai Nabi bercerita kepada Fatimah bahwa karena Jibril yuraji'uni marrah. Setiap tahun Jibril melakukan murajaah dengan Rasulullah SAW 1 kali. Wa fi hadzal am, kata Nabi, dalam tahun ini murajaahnya maratain, mengulangi 2 kali, murajaah bersamaku 2 kali. Terus Fatimah bertanya kepada Rasulullah SAW, ada apa Rasul? Hadza min alamatu mauti. Ini tanda-tanda bahwa aku akan meninggal tahun ini. Seketika kemudian Fatimah menangis karena kehilangan seorang ayah yang sangat dicintai. Ya bagaimana ya? Fatimah ini adalah seorang putri Rasulullah SAW yang paling mirip dengan Nabi. Cara bicaranya, suaranya, itu siapapun kalau dengar Fatimah sudah langsung seketika ya teridentifikasi Rasulullah SAW. Dan Nabi sangat mencintai Fatimah. Sampai-sampai Nabi kalau ketemu Fatimah ya dikecup tangannya, dikecup. Masya Allah. Dan Fatimah juga mengecup Rasulullah SAW. Nah itu yang saya tertarik ingin ceritakan betapa kita mengangkat Ramadan di bulan Al-Quran itu penting sekali. Karena tidak semua orang paham seperti itu. Dan saya coba nih ingin merujuk kepada beberapa hadis ya, mumpung kita bersama teman-teman. Bagaimana Nabi menyikapi Al-Quran. Salah satunya di sini ada riwayat Abu Umamah. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Jadi kata Iqra'u ini menunjukkan bahwa qira'atul Quran minal muta'abbad bitilawati. Artinya dia tuh minat ta'abbud. Karena ada orang berdebat, apa gunanya kalau kita nggak paham baca Quran. Sebetulnya jangan dibenturkan. Kalau memahami itu ya ibadah, tapi babnya bukan bab ta'abbud, tapi babnya bab thalabul ilm. Kalau membacanya itu adalah ta'abbud. Makanya ketika teman-teman membaca definisi Al-Quran misalnya, Al-Quran huwa kitabul munazzal min indillahi ila Rasulullah SAW al-muta'abbad bitilawati. Disebutkan di situ bahwa Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan yang membacanya itu ibadah. Jadi dan membacanya itu paham atau tidak paham itu babnya bab ta'abbudan. Dan bab ta'abbud ini sangat menarik untuk kita dalami karena para sahabat sendiri itu membedakan mereka. Pernah satu hari Umar bin Khattab itu dia wajahnya bercerah ceria, gembira gitu ya. Dia senang banget. Kata sahabat, "Ma bika ya Umar, ada apa?" "Laqad khatamtul Quran ba'da 30 sana." Aku baru khatam Quran setelah 30 tahun.
Nah, padahal semua orang tahu bahwa Umar itu khatam setiap saat itu, selalu khatam Quran. Nah, dari sini kemudian bahwa ternyata manhajus sahabat fi ta'awun Al-Quran, bahwa manhaj para sahabat itu dalam berta'amul dengan Quran, mereka itu ada manhajut ta'abbud bitilawah, yaitu manhaj dengan membaca sebagai ibadah. Kalau kita istilahnya al-wirdul yaumi, sebagai wirid harian, dan itu termasuk bab zikr, termasuk bab berzikir kepada Allah SWT. Nah, yang kedua adalah yaitu memahami Quran. Makanya kita pernah membaca dalam riwayat tentang para sahabat itu manhajuhum fi fahmil Quran, ma kunna natajawaz asyra ayat hatta nafhamuha wa na'malu biha. Jadi ini manhajus sahabat. Kami belum pernah melewati 10 ayat sampai kami memahami maknanya, mentadabburinya, lalu kami mengamalkannya. Nah, itu yang kata Umar tadi itu, aku khatamtul Quran setelah aku telah khatam Quran setelah 30 tahun. Nah, di sini Nabi mentauji secara umum bahwa iqra'ul Quran, bacalah Quran itu. Ya, babnya bab ta'abbud, bab tilawah. Paham atau enggak paham ya, ini secara umum ya, itu ta'abudan. Jadi jangan dibenturkan pokoknya. Nah, seperti itu. Sebab di tengah masyarakat ini ada pembenturan begitu. Makanya ada salah seorang tuh, dia begini, kalau saya sih Pak Ustadz, kalau baca Quran dengan maknanya Pak Ustadz. Jadi baca tamannya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Terus saya tanya, Bapak sudah hatam? Belum pernah hatam, Pak Ustaz. Bapak paham? Enggak juga, Pak Ustaz. Jadi itulah ruginya 2 kali. Dia sudah enggak hatam, enggak paham juga gitu. Karena bab al-fahm ini, babnya bukan bab ta'abudan, tapi bab talabul ilm seharusnya. Jadi dia mungkin tadabbur bisa. Tadabbur itu kan dari kata ad-dubur. Ya, ad-dubur. Jadi kalau at-tadabbur artinya ma wara'ad dubur. Jadi tidak terpaku pada teks, tapi ma wara'ad duburi kulli ayat. Jadi dia itu dibalik teks, itu namanya tadabbur. Maka kalau Imam Syafi'i ya membaca misalnya karena Syafi'i yakhtubul Quran fi kulli syahrin 30 khatmah. Imam Syafi'i khatam Quran setiap bulan 30 kali khatam. Itu pasti Imam Syafi'i itu tadabburan juga. Sebab karena Imam Syafi'i dia alim, faqih, juga bahasa Arabnya kuat, maka dia baca sehari khatam itu memang fahman wa tadabburan, dia otomatis dia paham dan otomatis dia tadabbur juga sekaligus. Sudah beda levelnya seperti itu. Makanya jangan heran kalau Imam Syafi'i menikmatinya, karena dia membacanya itu ma'at tadabbur. Tadabbur itu nggak makan waktu. Jadi lewat-lewat aja, lewat muncul lintasan kan disebut khawatir. Jadi khawatir itu artinya ma dhahara indal khatirah. Artinya dia tuh muncul seketika saat kita lewat. Itu namanya khawatir. Jadi sebetulnya Syekh Sa'rawi dia menulis tafsirnya itu sebetulnya khawatir kata beliau. Jadi apa yang terlintas ketika beliau baca. Makanya selalu muncul hal-hal yang baru. Dan seorang ahli tafsir itu sebetulnya dia seharusnya bukan menakal apa yang dikatakan oleh para ulama, itu sudah biasa. Tapi yang penting adalah dia itu naklul khawatir inda tilawah, yaitu dia menulis apa yang dia dapatkan ketika membaca. Makanya salah satu adab dalam kita baca Quran itu adalah at-tasjil ma yadhharu inda tilawah litil khawatir. Itu dia merekam setiap apa yang dia dapat saat membaca, karena itu banyak sekali. Jadi kita kalau membaca Quran, kalau saya bicara dengan para ulama ini, maka saya ingin mengatakan begini. Jadi kalau kita membaca Quran sebaiknya kita siapkan catatan di samping kita catatan. Nah, kita baca tuh. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas muncul itu langsung catat rekam. Dikit aja, dikit gitu, bahwa pas ayat ini muncul itu, apa yang muncul itu tidak akan pernah dimiliki oleh mufassir manapun. Silahkan cari di buku mana saja akan ketemu, karena itu yang paling mahal. Nah, itu yang dilakukan oleh Syekh Sa'rawi.
Syarawi itu menyebutkan bahwa setiap kali melewati ayat muncul khawatirah, maka dia ungkapkan, dia jadikan ilmu. Nah, itulah yang paling mahal. Nah, karena semua ulama tafsir seperti itu sebetulnya. Karenanya setiap tahun atau sepanjang tahun, ya, sepanjang zaman, tafsir-tafsir itu selalu mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi, ketika yang membaca Quran ya adalah Imam Abu Hayyan misalnya, karena dia seorang ahli nahwu, maka khawatirnya itu tentang nahwu, maka dia tulis tentang nahwu. Tapi ketika yang membaca Quran adalah seorang ahli fikih seperti Al-Qurtubi, maka khawatirnya tentang fikih. Tapi ketika yang membaca Quran seorang ahli sastra, ya ahli i'jazul Quran, maka khawatirnya tentang i'jazul Quran seperti Syarawi. Kita itu kalau baca tafsir Syarawi, itu saya anjurkan kepada teman-teman baca berulang-ulang tafsir Syarawi. Benar, itu membuka inspirasi, membuka wacana baru kan untuk kita bisa tampil di tengah masyarakat nanti itu dengan nuansa baru itu. Karena memang Al-Quran ini seperti diamond, seperti mutiara. Dia itu dilihat mana saja itu indah Al-Quran. Ya seperti kita masuk ke taman lah. Jadi kita masuk ke taman itu beraneka ragam bunga gitu. Dan tanpa terasa kita itu pindah ke kebun lain gitu. Nggak terasa. Nah ini yang disebut dengan ilmu munasabat. Dan ini disertasi saya. Disertasi saya itu tentang Nadhriyatul Wahdatul Quraniyah wa dauruha fi fikih Islam. Yaitu konsep kesatuan Al-Quran dan pengaruhnya dalam pemikiran Islam. Saya nggak tahu nulis disertasi itu kok sampai ke situ gitu loh. Saya pendekatannya tafsir, tapi yang saya kejar itu pengaruhnya terhadap pemikiran Islam. Nah, ternyata memang saya tadi itu ingin mengungkap betapa Quran ini seperti sebuah taman bunga yang indah sekali berwarna-warni, dan saya masuk ke dalamnya, terus tanpa terasa saya itu tiba-tiba pindah ke taman lain, ya Allah. Jadi kalau kita baca Quran itu indahnya seperti itu. Misalnya nih, kita ambil contoh surah An-Naba misalnya, surah An-Naba. Nah, kita itu langsung begitu kita masuk ke surah An-Naba itu, kita seperti masuk dalam suasana orang Arab Mekah ketika mereka berdebat antar mereka. Saat-saat mereka masih hangat dalam ingatan mereka tentang informasi tentang hari kiamat, Nabi berdiri di Jabal Qubais, lalu Nabi menyampaikan bahwa satu asuna yaumul qiyamah, kalian akan dibangkitkan lagi di hari kiamat. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, lastu mas'ul aku yaumul qiyamah. Aku tidak akan bertanggung jawab di hari kiamat tentang kamu. Amalmu, amalku. Terus Nabi panggil satu persatu Quraisy, satu persatu. Kemudian Nabi panggil sampai Fatimah, ya Fatimah binti Muhammad, is'alini min mali, wahai Fatimah binti Muhammad, silakan kau minta kepada aku tentang harta. Lalu masuk anki yaumul qiyamah, di hari kiamat aku nggak bisa bantu kamu, aku tidak amal kamu. Nah, informasi ini membuat suasana baru di masyarakat Arab. Ketika itu, lalu kemudian mereka saling berdebat di antara mereka. Setiap saat, setiap detik, Allah gambarkan dengan fi'il mudhari, amma yatasaalun. Jadi satu ayat ini membawa kita pada suasana ketika itu masuk ke alam dunia masyarakat Mekah ketika itu. Mereka ngobrol di warung kopi, ngomong tentang itu. Ya, benar nggak Muhammad tuh ya? Ya kok masa Muhammad kita akan hidup lagi gitu? Masa akan hidup lagi? Datang ke rumahnya, ngobrol dengan istrinya mereka, amma yatasaalun. Nggak pernah berhenti itu perdebatan itu. Berlangsung lama. Berhari-hari, berjam-jam, bertahun-tahun. Berbulan-bulan gak pernah selesai mereka berdebat itu. Amma yatasaalun. Bahkan sampai sekarang perdebatan tentang hari kiamat itu pernah selesai. Di antara sosial media muncul amma yatasaalun. Jadi itulah Quran itu. Quran itu dahsyat sekali. Cara membawa kita kepada alam yang luar biasa gitu. Seperti nonton film, bahkan filmnya bukan film nonton 3 dimensi. Kita diajak masuk ke dalamnya gitu. Dan tanpa terasa tiba-tiba ya, setelah kita menyaksikan itu, amma yatasaaluna lin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifu. Mereka sampai muncul ketika itu di antara mereka itu dua sikap.
Ada yang beriman, ada yang tidak. Karena mereka mau menolak ini Muhammad terpercaya, Al-Amin. Mereka hidup bersama mereka. Nabi Muhammad tahu. Mereka tahu Nabi Muhammad bahwa dia terpercaya. Mereka dititipkan barang ke Rasulullah SAW. Jadi dulu kan nggak ada bank. Dulu mereka tuh kepercayaannya Rasulullah SAW. Kalau mereka mau keluar kota punya barang berharga, pasti tempat nitipnya di rumah Rasulullah SAW. Itu mereka menolak juga nggak bisa menolak karena ini orang yang mereka percayai, Rasulullah SAW. Makanya mereka berbeda pendapat. Alladhum fi mukhtalifun, ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang masih ragu-ragu dan seterusnya. Mukhtalifun. Pakai isim fa'il di situ untuk menggambarkan bahwa subjeknya itu mereka sendiri dan mereka itu punya sikap yang berbeda-beda, mukhtalifun. Dan menimpa pada diri mereka. Nah, itu bahasa Quran. Allah tidak berfirman alladzina hum yakhtalifun, enggak. Mukhtalifun. Jadi perbedaan sikap itu menimpa dalam diri mereka sebagai sebuah karakter, sebuah identitas yang menjadi diri mereka dan tampil di mana saja mereka berada. Dengan diri mereka masing-masing. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang abstain, ada yang ragu dan seterusnya. Itu makna alladzihum fihi mukhtalif. Allah menggunakan jumlah ismiyah. Perhatikan teman-teman Allah, itu Quran. Terus tiba-tiba kita pindah. Tahu-tahu ke alam lain. Kita diajak jalan-jalan oleh Allah SWT. Ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Jadi kita diajak untuk pergi ke langit, terus turun ke bawah ke bumi, melihat bumi. Kemudian diajak melihat manusia sedang tidur lalu terbangun. Wajalna naumakum subata. Terus begitu. Kita diajak melihat matahari. Wajalna sirajan wahaja. Diajak melihat hujan turun. Anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan seterusnya. Itu tampaknya terasa. Makanya kalau kita baca Quran itu kayak satu kesatuan. Mengalir. Kayak sungai. Kayak kita berenang di sungai. Tahu-tahu pindah ke sungai lain. Masya Allah. Nah, ini sebetulnya oleh ulama terdahulu itu sudah dibahas secara mendalam dan mereka berhasil melahirkan sebuah ilmu namanya ilmu munasabat. Ilmu munasabat. Masya Allah. Teman-teman, ya saya kalau di tengah masyarakat nggak bicara ini. Ya, kalau di tengah masyarakat bicara tentang motivasi aja, bagaimana baca Quran. Tapi kalau di tengah-tengah teman-teman ini saya harus bicara yang begini-begini ini. Karena apa? Karena ini yang asyik gitu loh bagi para ilmuwan karena kita harus cari gitu. Di situ ada bacaan, ada beberapa kata, ada husnul takhallus gitu, ada at-tadad, ada perpindahannya itu kontradiktif. Ya, misalnya setelah bicara tentang orang beriman, hudal lil muttaqin, terus tiba-tiba muncul innal ladzina kafaru. Nah, ini namanya apa ya, perpindahan dengan cara kontradiktif. Itu at-tadad. Nah, kenapa? Karena fabiyatihi yatadihul asya. Dengan kebalikannya kita akan merasakan sesuatu semakin jelas gitu. Nah, terus ada yang husnul takhallus, tanpa terasa atau pindah ke alam lain gitu ya. Nah, ini termasuk husnul takhallus tuh. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata. Pindah lagi gitu. Jadi kita itu perpindahan-perpindahan itu benar-benar tanpa terasa mengalir. Perpindahan yang sangat indah sekali dalam Al-Quran. Nah, ini yang kata Nabi, Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Jadi seperti ini cara kita membaca tapi bisa menghidupkan jiwa gitu. Karena kalau baca sekedar hatam itu nggak ada manfaatnya. Maksudnya tidak menghidupkan jiwa. Jadi ketika Nabi mengajarkan Iqra'ul Quran, maksudnya bacalah dengan cara menghidupkan jiwa. Maka di situ ada irama. Di situ ada irama. Karena Nabi menganjurkan bahwa laisa minna man lam yataghanna bil Quran.
Kenapa? Karena dengan irama itu di situ ada panjang pendek, ada dengung gitu. Dan ini namanya tartil. Waratil Qur'an tartila. Karena para ulama menafsirkan ketika tartil itu adalah yang ta'u kulli harfin haqqaha. Kamu memberikan hak masing-masing huruf. Yang panjang dipanjangin, yang pendek dipendekin. Nah, baru terasa nikmat di situ. Jadi dan ini yang namanya Iqra'ul Quran. Sebab kalau itu tidak masuk ke hati, bacaan itu. Jadi bacaan itu masuk ke hati sebetulnya. Paham nggak paham, itu masuk ke hati. Karena Al-Quran ini memang fitrah. Al-Quran itu fitrah. Gitu. Mengapa orang-orang kafir dulu ketika mendengar Nabi sujud, mereka ikut bersujud? Karena mereka nggak beriman. Gitu. Sebab Quran itu fitrah. Gitu. Quran itu fitrah. Dan ini kata Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ini ruh kamu, ini jiwa kamu, ini fitrah kamu. Maka kalau orang sudah membaca Quran, sekalipun nggak paham, dia bisa tersentuh. Contoh ya, Ustaz Said Qutb itu punya pengalaman ketika dia berangkat ke Amerika dulu. Ini diceritakan oleh beliau dalam kitabnya Fitrul Quran. Ketika beliau berangkat ke Amerika, itu kan perjalanan naik kapal laut ya. Teman-teman kalau Sudan itu sudah dekat situ. Artinya kalau ke Amerika lu pakai kapal laut dan perjalanan berbulan-bulan. Dan di tengah laut itu Ustaz Said Qutb jadi imam sholat untuk para penumpang yang muslim mereka di kapal sholat. Nah, kata beliau, saya nggak tahu bahwa ketika saya jadi imam ada orang mendengarkan bacaan saya. Gitu. Entah setelah sekian lama, setelah sekian hari lah beliau jadi imam di situ, terutama sholat malam karena suaranya nyaring gitu. Tiba-tiba suatu hari datang seorang perempuan, dia sudah tua, yang nampak dari matanya itu dia bekas menangis. Kata Ustaz Said Qutb, dia bertanya gini, kata Ustaz Said Qutb gini, kenapa kau menangis? Dia bilang, saya setiap kali mendengar kamu membaca sesuatu dalam sholat kamu itu, saya tersentuh. I feel rest, kata dia. Saya merasa tenang, merasa bahagia. Dan dia mengatakan gini, that is what I search. Itu yang aku cari bertahun-tahun. Aku mencari itu bertahun-tahun. Oh, wanita ini nggak pernah paham Quran. Wanita ini nggak pernah ngerti bahasa Arab. Dia wanita Swedia. Dan dia belum beriman. Tapi dia merasa bahagia ketika mendengarkan seorang imam tadi itu, yang Ustaz Said Qutb imamnya, membaca Quran. Jadi ternyata irama Quran ini irama fitrah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi ini irama fitrah manusia. Irama hati manusia. Bahwa ketika seorang baca Quran dengan benar, maka dia akan merasakan indahnya hidup. Indahnya jiwa, indahnya hati, indahnya perasaan. Karena memang ketika Allah bersumpah dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. An-nafs di sini, ini an-nafs. Itu sebetulnya kalau dalam bahasa HP, itu software. Jadi kalau kita kenal HP ini HP. Ini kan ada hardware, ada software. Jadi an-nafs itulah software. Betulnya. Hanya beda nama saja, beda istilah. Jadi software tapi untuk manusia. Nah, di dalamnya itu ada tool-toolnya, ada akal, ada perasaan, ada syu'ur, ada al-aql, ada al-qalb. Yang itu kalau kita bongkar hati kita itu nggak ada apa-apanya. Dia nggak kelihatan, sama dengan HP kita. Kalau kita pecahkan, itu nggak ada apa-apanya, karena dia software. Di sini ada toolnya, ada WhatsApp, ada Facebook, ada itu. Nah, jadi perangkat software manusia itu yang namanya an-nafs itu, dia itu harus matching dengan Quran. Dan ini makna ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Jadi dia terus diinstal Quran.
harus install Quran. Ketika dia install Quran, baru dia connect kepada Allah. Jadi kalau HP ini ketika dipasang softwarenya Android misalnya, dan dia itu harus diinstal, harus diisi pulsa dulu, diisi pulsa, baru connect ke operator. Nah, operator kita itu Allah. Gitu. Jadi kita itu harus paham seperti itu untuk kita mengerti kita ini siapa sih gitu, bahwa kita ini baru menjadi manusia ketika connected to Allah. HP ini akan berfungsi ketika connect ke operator. Jadi sebetulnya sistem teknologi itu mereka secara sunatullah menemukan itu. Nah, padahal kita ini manusia, secara sistem keimanan, kita harus connect kepada Allah SWT. Maka semakin kita membaca Quran, Iqra Quran, semakin indah, ya, semakin indah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dirasakan oleh Imam Syafi'i. Ya, sampai Imam Syafi'i itu khatam 60 kali khatam tanpa rasa lelah. Di siang hari khatam, malam hari khatam. Itu karena itu. Dia sudah seperti anak kecil berenang-renang di atas air. Seperti ikan lah. Seperti ikan berenang di air. Udah dia itu alamnya. Jadi ini alamnya. Alam manusia di situ. Kan kita tahu. Kullu syai'in lahu alam. Segala sesuatu itu ada alamnya. Misalnya ya. Ikan alamnya air. Maka ikan tuh bahagia kalau ketemu air. Itu ikan. Ikan itu menderita ketika dipisahkan dari air. Silahkan dibawa di tempat yang mewah, empuk, kasur empuk. Silahkan letakkan ikan di situ. Dia menggelepar. Dia akan mati di situ. Kenapa? Bukan alamnya. Tapi kalau ketemu air sebelum keruh itu air. Dia senang karena itu alamnya. Nah, cacing misalnya. Cacing itu alamnya di bawah laut. Apa di bawah tanah. Sekalipun gelap gulita, itu cacing merasa bahagia di bawah tanah. Itu cacing. Nah, manusia itu alamnya bukan air, karena dia bukan ikan. Juga alamnya bukan bawah tanah, karena dia bukan cacing. Manusia ini alamnya Quran. Jadi sebetulnya bertahun-tahun manusia itu mencari alamnya sendiri. Tapi seringkali salah jalan. Makanya kata Allah, Fa'aina tadhabun? Fa'aina tadhabun? Mereka capek mencari. Mau kemana? Cari alam. Dia cari alamnya itu. Fa'aina tadhabun? Mau kemana kamu? In huwa illa dzikrul lil alamin. Ini Quran. Ini alam kamu Quran. Jadi mereka tuh mencari alamnya. Ada yang mencari di balik gemerlap harta, rumah mewah. Kok masih menderita? Saya pernah ketemu dengan salah seorang bule ya di Amerika. Dia cerita, dia itu seorang ahli sosiologi. Makanya penelitiannya tentang masyarakat secara sosiologis. Yang pernah membuat dia tersentuh itu, dia pernah melakukan penelitian terhadap pengungsi Afghanistan. Ya, karena mereka hidup dalam perang, banyak pengungsi di perbatasan Pakistan Afghanistan tuh, situ ada banyak pengungsi. Nah, dia meneliti di situ. Bertahun-tahun dia di situ, hidup bersama para pengungsi itu. Dia terheran-heran. Ini mereka hidup di bawah tenda-tenda, banyak hamburan debu. Jadi, tapi mereka melihat nggak ada orang stres di situ. Mereka senang-senang aja. Ketika azan berkumandang, mereka semuanya ke masjid, sholat. Gitu. Anak-anak kecil bermain di bawah hamburan debu. Suara anak kecil menjerit-jerit dengan bahagia bermain dengan teman-temannya. Di masjid mereka melihat orang sholat. Dia heran. Kata orang ini, saya heran. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat terbatas, tenda, dan tidak ada tempat yang layak,
debu di mana-mana, kotor. Tapi mereka bahagia gitu. Terus kata dia apa? Saya hidup di Amerika. Aman, tenang, damai. Terus rumah mewah, ada kolam renang, semua terjamin. Masa depan terjamin, asuransi ada. Makan apa aja ada. Terus bebas, bisa berzina, bisa mabok, bisa apa aja. Why I don't find happiness, kata dia. Saya nggak pernah menemukan kebahagiaan. Nggak pernah ketemu kebahagiaan, kata dia. Ternyata kebahagiaan itulah ketika seseorang ketemu alamnya. Jadi itu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu ketika ketemu alamnya. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam, akhirnya dia hidup bersama Quran. Dia belajar membaca Quran, menghafal Quran. Masya Allah. Allah Akbar, luar biasa. Jadi inilah dia alam kita sebetulnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ini Quran. Ini ruh kamu. This is your nature. Ini alam kamu. Yang keluar dari alam itu, baru kamu akan bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan di fasilitas, bukan. Kebahagiaan itu di hati. Saat kita ketemu alam kita itu Quran. Makanya kita jangan heran kalau Nabi bahagia, kan rumah Nabi kan hanya 4 meter persegi. Sampai sekarang kalau kita pergi umroh, datang ke rumah Nabi, itu rumah Nabi seluas itu aja. Di situ Nabi menerima tamu, di situ Nabi tidur. Nabi hanya tidur di atas selai tikar. Ketika Nabi terbangun, ada bekas tikar di pipinya. Seorang sahabat tersentuh, melihat Nabi ada bekas tikar itu. Langsung mereka memeluknya, wahai Rasul, bagaimana? Ma ra'yuk ana afrish alaikal hasir? Aku hamparkan selai kain yang empuk, wahai Rasul. Engkau lebih berhak dari Raja Fulan, dari Raja Fulan. Raja Fulan pakai kasur yang empuk, masa engkau pakai tikar seperti ini, wahai Rasul? Engkau lebih berhak, wahai Rasul, menggunakan tempat-tempat yang lezat itu, yang empuk itu. Apa jawaban Nabi? Mali walid dunia illa karajulin yadhillu tahta syajarah summa tarakaha. Kenapa kau sibuk dengan itu? Perumpamaanku dengan dunia itu seperti seorang berteduh di bawah pohon. Setelah itu dia tinggalkan pohon itu. Nggak ada orang berteduh di bawah pohon, pohonnya dibawa, nggak ada. Itulah dunia. Itulah jiwa Quran. Itulah akhlaku ahli Quran. Dan itulah akhlakul Quran. Ketika Aisyah ditanya, ya kaifa kana khuluqul Rasulullah SAW, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Kana khuluqul Quran. Itu akhlakul Quran. Makanya Allah memuji Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena hidup Nabi ya Quran. Pribadi Nabi Quran. Quranun yamshi. Itu. Dan para sahabat itu adalah juga meniru Nabi. Sebuah generasi terbaik. Perhatikan. Generasi Quran semuanya. Satu level. Level keimanan. Level kepatuhan. Level ketundukan. Level ta'abudan. Level ketakwaan. Satu level. Satu generasi. Itu sulit berulang dalam sejarah manusia. Makanya langsung Nabi memberikan definisi, yaitu khairul quruni qarni, paling baik yang zaman-zaman itu. Ya benar, karena memang itu mereka generasi Quran. Jilun Qurani, farid, kata Syed Qutb, farid, langka, nggak akan berulang lagi gitu. Syed Qutb memberikan contoh dalam kitabnya Ma'alimul Futurik itu. Suatu hari Umar, nih perhatikan cara Nabi mendidik mereka. Bagaimana mereka menjadi Al-Quran. Suatu hari Umar menemukan sobekan kertas. Biasa orang Yahudi kan biasa membawa kitab Taurat kemana-mana. Ada yang jatuh dari lembaran itu. Di sebuah tumpukan debu padang pasir. Umar mengambilnya itu. Umar baca. Nabi di belakang itu mengejar Umar. Tepuk belakang, di belakangnya. Ya Umar, mabik. Wallahi law anna Musa hayya lama baqiya illa yattabi'an. Demi Allah kalau Musa masih hidup, niscaya dia akan ikut aku. Artinya Nabi apa menegur? Kamu kenapa kok sibuk baca itu? Ini Quran di depan kamu gak baca. Sudah cukup Quran. Maksudnya sudah cukup Quran. Perhatikan, Nabi ingin mengarahkan bahwa cukuplah Quran sebagai referensi kehidupan kamu. Maka baca.
ilmu Imam Syafi'i itu, ya ilmu Quran itu. Diulang-ulang. Dari situ dapat ilmu. Ilmu yang paling benar. Hakikat nihaiyah. Yang paling final kebenarannya. Ya Quran itu aja. Makanya semakin kita berulang baca Quran, mendalami Quran. Iqra'ul Quran kata Nabi. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Jadi itu aja. Sudah selesai. Sudah benar-benar kita mumpuni. Karena nggak ada lagi kebenaran kecuali Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nggak ada lagi. Makanya semakin kita bersama Quran, semakin banyak ilmu dan semakin final kebenaran itu ketika kita bersama Quran. Dan ilmu kita ketika menimba dari Quran sudah mendekati kefinalan itu. Iqra'ul Quran. Dari sini kemudian kita membaca selanjutnya hadisnya itu, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah, sekarang sudah tergantung dari kita bersahabat dengannya. Kalau sudah kita bersahabat dengannya, baik qiraatan, wa hifdzan, wa amalan, wa da'watan, ya sudah. Itu kan ada tilawatan, hifdzan, wa fahman, wa amalan, wa da'watan, sudah langsung. Maka dari sini kita akan menjadi apa? Menjadi orang yang ditemani Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata ashab itu as-suhbah. As-suhbah mal Quran. Bersama-sama tuh enggak pernah putus. Lisannya Quran, bicaranya Quran, jiwanya Quran. Kemana-mana bawa Quran aja. Cerita tentang Quran aja. Masya Allah. Sudah final semuanya itu. Nah itu teman-teman, saya hanya mengajak merenung satu hadis ini aja. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat. Insya Allah saya yakin teman-teman nanti bisa menambahkan sharing. Ya, saya hanya sharing aja jadi teman-teman. Silahkan kalau ingin ditambahkan, tambahkan. Semoga Allah berkahi. Ya, saya tutup dengan sebuah cerita. Ada salah seorang syekh saya ketemu di Eropa ya, di Jerman. Dia cerita bahwa dia pernah ketemu dengan seorang bulik di sebuah stasiun. Di situ dia kaget dengan orang bule ini. Dia ngobrol-ngobrol, tadinya pakai bahasa Inggris. Tapi kok orang bule ini jauh pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya fasih sekali. Dia tanya, kamu dari mana belajar bahasa Arab? Dari YouTube. Kata orang bule ini dari YouTube. Oh, jadi saya belajar di YouTube. Kok bisa kamu tertarik gitu? Karena saya waktu itu, saya ingin masuk Islam, kata bule ini. Saya ingin masuk Islam. Saya nggak ketemu orang siapa yang bisa bimbing saya. Makanya saya cari di YouTube. How to embrace Islam. Gimana cara masuk Islam. Terus dia ikuti masuk Islamnya. Jadi dia masuk Islam pakai YouTube. Dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia baca. Nah setelah dia teliti kok ternyata kitab sucinya orang Islam itu adalah pakai bahasa Arab. Maka dia tidak kata dia. Saya nggak mau baca terjemahan katanya. Saya mau baca bahasa Arabnya langsung. Akhirnya dia belajar bahasa Arab dari YouTube. Baca bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab pakai YouTube. Terus sampai dia bisa. Makanya dia baca Quran. Dia juga baca Quran pakai YouTube juga. Cara belajar huruf tuh, menghafal hurufnya, dia cari di YouTube. Karena banyak sekali misalnya cara melafalkan huruf do, huruf ha, huruf kha semua dia tiru semua. Sampai dia bisa melafalkannya. Sampai dia bisa membacanya. Sampai dia hafal 30 juz. Sampai dia hafal tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Arabnya. Bule ini Masya Allah. Sendiri. Dia masuk Islam sendiri, belajar sendiri, menjadi ulama sendiri. Nggak ada murid sama sekali. Masya Allah. Jadi sebetulnya, teman-teman, saya memahami, jangan-jangan, ini rahasia kenapa Allah tutup pintu kenabian. Kalau dulu, Allah perbanyak nabi. Di setiap ada komunitas baru, Allah utus nabi. Ada komunitas manusia baru, Allah utus nabi. Karena dulu belum ada sosial media. Maka Allah perbanyak nabinya. Sampai ketika malam Isra Mi'raj itu disebutkan dalam Sahih Bukhari, jumlah nabi itu 124.000 nabi dan jumlah rasul 300 rasul yang bertemu nabi di Masjid Aqsa. Yang insya Allah mudah-mudahan Masjid Aqsa ini segera merdeka insya Allah. Nah, ini menarik sekali bahwa
Allah tutup pintu kenabian karena Allah membuka sosial media setelah itu. Sehingga banyak orang bisa jadi ulama dengan melalui sosial media. Dan sekarang itu YouTube itu menjadi ajang perlombaan fastabiqul khairat. Siapapun bisa. Antum di Sudan, antum bisa buka akun, sudah langsung ceramah sendiri. Antum baca hadis, langsung ceramah sendiri. Antum bisa menunjukkan bahwa antum punya. Karena sekarang sudah bersaing antara sosial media dengan televisi. Dan sosial media ini identitas kita. Kita bikin aja konten-konten dari buku yang kita baca. Terserah antum, mungkin antum menguasai ilmu alfiyah, baca tentang alfiyah, syarah sendiri, baca sendiri. Udah, nanti akan bermanfaat dengan cara itu. Jadi sudah pintu kenabian sudah nggak tertutup sama sekali, apa nggak, artinya sudah nggak apa tuh, kalau tutup pintu kenabian memang sudah saatnya sekarang itu semua orang harus eksis untuk membawa risalah ini, berlomba fastabiqul khairat. Allah buka seluas-luasnya sudah, masya Allah, dan tanpa batas itu, unlimited time, tanpa waktu, 24 jam silahkan mau ceramah jam 2 malam pasti nanti akan menyebar sendiri. Subhanallah. Sebagaimana juga orang-orang yang berdakwah ke setan, mereka juga 24 jam buka akun, mereka sebarkan aja acara-acara setan, maksiat. Jadi persaingan di situ. Makanya teman-teman, di sana banyak ulama, antum berguru pada para ulama. Jangan kalau di sana itu antum lebih utamakan talakinya. Kalau baca buku di mana saja bisa, tapi antum talakinya. Ketemu para masyayikh itu talaki di situ. Ambil sanad kalau bisa bagus. Sanad keilmuan. Misalnya alfiyah dari syekh siapa dan siapa. Itu penting sekali bagi antum semua. Menurut karena itu kesempatan dan tidak bisa diulang di tempat lain. Ya, mungkin kalau di Indonesia kita kesulitan untuk mencari syekh yang punya sanad keilmuan yang sangat tinggi. Kalau di Sudan, masya Allah itu banyak sekali di situ. Nah, dan itu yang tidak dimiliki di tempat lain. Kalau tadi orang Eropa tadi itu ya sanadnya ke YouTube kan. Kalau antum langsung ke syekh yang itu nyambung ke Rasulullah SAW. Nah, itu yang dibutuhkan di akhir zaman sekarang ini. Antum pulang nanti, ya saya siap menampung antum karena saya punya lembaga internasional di sini yaitu FAT Institute. Di situ ada SMP, Sanawiyah Aliyah S1. Ya, mungkin mudahan sampai dokter nanti insya Allah antum pulang bawa ilmunya sebanyak-banyaknya, kiprah di sini sudah ada tempatnya. Ada tempatnya, ada rumahnya, ada istrinya juga ada kalau antum belum punya istri. Mudah-mudahan Allah berkahi. Saya kira itu mungkin, mudah-mudahan kita semua bisa terus komunikasi di antara kita sehingga kita bisa saling melengkapi apa yang kurang. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah, Abi, luar biasa sekali nih Abi ilmunya Abi. Itulah, jadi ya teman-teman, kalau kita benar-benar Al-Quran itu bukan hanya sekedar lagi bacaan aja, tapi udah kita tadabburi, kita dalami, kita pahami maknanya. Luar biasa, Masya Allah. Apa yang Rasulullah tinggalkan kepada kita untuk menjadikan pedoman umat muslim. Kalau seperti kata Abi tadi, setiap kita baca Al-Quran itu ibarat kita masuk ke taman. Pindah ayat, pindah lagi tamannya. Masya Allah, luar biasa Abi. Ini Abi, kalau misalkan kita ibaratkan warisan Nabi sedang dibagi-bagi, itu yang keluar emas dan mutiara semua ini Abi. Masya Allah. Kalau selama ini kita ya teman-teman cuma bisa mendapatkan ilmu dari Abi Amir nih cuma lewat televisi aja. Sekarang Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan melalui Zoom ini Abi. Masya Allah, Alhamdulillah. Amin, amin, Nah, mungkin amin. kita bisa ada sesi tanya kali ya Abi ya. Gimana Abi? Boleh teman-teman, silakan, silakan. Oke. Nah, tadi ada yang bilang nih, ini kan kesempatan langka, jadi ada beberapa yang ingin bertanya langsung dari ikhwan. Mungkin nanti kalau ada teman-teman ikhwan yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand di Zoom-nya. Insya Allah kita izinkan. Nah, ini ada pertanyaan dari chat yang masuk dulu, Abi. Afwan Ustaz, izin bertanya. Lalu bagaimana step-step yang tepat dalam bergaul dengan Al-Quran? Dari mulai belajar, hingga betul-betul bisa bergaul bersahabat dengan Al-Quran. Hingga bisa termasuk sebagai Ahlul Quran. Mengapa kami tanyakan ini? Karena sebagai roadmap kami nantinya untuk berdakwah ketika kembalinya ke kampung halaman masing-masing. Kita silakan, Fadl. Ya, jadi para ulama itu mengukur kualitas pertanyaan itu dari segi
penerapannya. Ini kalau pertanyaan para ulama seperti ini. Jadi is'al ma tahtahul amal. Tanyakan apa yang bisa kamu amalkan. Itu ciri para ulama seperti itu. Masya Allah, saya senang banget dengan pertanyaan seperti ini. Jadi teman-teman, apa yang kita persiapkan? Waktu saya kuliah dulu di Islam University itu, saya punya dosen namanya Dr. Iyadah Ayub Al-Kubaisi. Beliau yang menjadi musyrif saya waktu saya nulis tesis untuk master. Master saya itu Ittijahut Tafsir fil Alam Al-Arabi inda Ahli Sunnah fi awail Qarni Rabi' Ashar. Itu tesis saya. Kalau disertasi saya itu Al-Wahdah Al-Quraniyah wa Dawruha fil Fikr Islami. Nah, saya menemukan dua musyrif itu luar biasa. Yang satu Iraqiyah, ya, Al-Iraqi, Syekh Iyadah. Kalau satunya Mesri, itu Dr. Abdul Tawwab. Tapi dua-duanya Masya Allah. Saya menemukan pelajaran banyak sekali. Ketawaduannya, kemudian kekhusyuannya. Gitu. Jadi diamnya itu ilmu. Terus bicaranya itu ilmu. Gitu. Dan beliau itu menyikapi saya seperti anaknya. Jadi ubuwatuhu, keayahannya. Gitu. Jadi apa yang kita persiapkan ya itu tadi teman-teman. Banyak melihat wajah para ulama. Itu paling penting sekali. Antum di sana itu. Ya kalau di zaman Nabi banyak melihat Rasulullah SAW. Makanya para sahabat tuh as-sahabah di antara syaratnya itu al-luqi, yaitu liqa dengan Nabi. Sekalipun beriman di zaman Nabi, kalau tidak pernah ketemu Nabi bukan sahabat, jadi tabi'in. Seperti Uwais Al-Qarni misalnya. Itu dia sudah berusaha ketemu Nabi, gak pernah ketemu gitu. Takdirnya jadi tabi'in dia. Sudah berusaha menunggu Nabi, Nabi sedang perang terus pas menunggu ditahan-tahan, ibunya memanggil, akhirnya dia tetap jadi tabi'in secara status. Gitu. Karena memang sahabat itu harus ketemu. Nah, ketika antum di Sudan, ya, di situ kalau antum ingin berbekal, udah nggak usah jauh-jauh deh. Lihat wajah ulama di situ, lihat ilmu mereka, dekati mereka. Udah itu bekal yang sangat luar biasa. Kesempatan luar biasa karena al-mu'ayyashah itu aqwa minal qiraah. Hidup bersama-sama para ulama itu lebih kuat pengaruhnya daripada kita membaca buku. Karena kita langsung mengerti hidupnya. Karena itu ilmu para sahabat itu bukan membaca buku. Ilmu para sahabat itu mu'ayyashah sama Rasulullah SAW. Mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Dan mereka langsung menghidupi amalan Rasulullah SAW. Mereka langsung menjalankan apa yang Nabi amalkan. Gitu. Makanya mereka kalau beramal nggak tanggung-tanggung. Saya kasih contoh nih. Saya masih ingat ada sebuah kitab namanya Rihlatul Ulama fi Thalabil Hadis. Rihlahnya para ulama ketika mencari hadis. Di situ saya teringat kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia mendengar sebuah hadis dari salah seorang sahabatnya tentang padang mahsyar, yuhsyarun nas yaumil qiyamah, yuhsyarun nas yaumil qiyamah hufatan uratan ghurla. Itu. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa sandal, tanpa pakaian, tanpa dikhitan gitu ya. Jabir ini ingin mengejar sana tertinggi gitu. Dia tanya pada sahabat itu, "Min aina sami'ta hadzal hadis?" Dari mana kau dapat hadis ini? "Min Unais." "Ala sami'ta min Rasulillah?" Kamu tidak dengar langsung dari Rasulullah? Tidak. Aku enggak dengar langsung dari Rasulullah. Jabir enggak pakai ngomong. Dia langsung pulang ke rumahnya, ambil bekal secukupnya, dia langsung berangkat ke Mesir. Nggak disebutkan ceritanya apakah naik kuda atau jalan kaki. Yang jelas dia langsung berangkat ke Mesir. Perjalanan berbulan-bulan. Bayangkan coba. Dia nikat aja gitu. Hanya untuk mendapatkan hadis ini dari siapa dia dapat. Artinya sumber tertinggi. Sehingga dia lebih yakin. Berangkat ke Mesir. Dulu nggak ada WhatsApp. Kalau kan
Kalau dulu kan sekarang ada GPS, mudah kita mencarinya. Di mana kamu alamatnya? Terus share location gitu. Bisa aja gitu. Kalau dulu kan nggak bisa. Bayangkan, seluas Mesir. Perjalanannya sudah jauh. Seluas Mesir dari Madinah mencari seorang sahabat namanya Unais. Sampai ketemu. Begitu dia ketemu, dia bertanya, ya Unais, nah, hal sami'ta hadzal hadits min Rasulillah SAW? Apakah benar kau dapat hadis ini dari Rasulullah SAW? Naam, ana sami'tu min Rasulillah SAW. Langsung dia langsung pulang pamit. Nggak pakai foto-foto di Seping, di piramid, enggak. Langsung pulang aja. Kan kalau sekarang kan kalau kita jalan-jalan banyak fotonya. Dulu enggak. Begitulah para ulama itu. Nah, jiwa-jiwa seperti itu teman-teman yang kita ambil. At-tadhiyah min ajli ilm. Al-ikhlas fi talabil ilm. Kemudian at-tajarrud fil husul ala ilm. Itu semua. Itu kesempatan. Siapkan seperti itu. Jiwa-jiwa seperti itu. Makanya itu didapat kalau kita ketemu para ulama. Ketemu ulama. Di sana saya punya guru dari Sudan. Namanya Dr. Thayyib Zainal Abidin. Beliau ahli politik kalau di Pakistan. Dia ngajar kami dulu tentang politik. Waktu itu sedang berlangsung perang Teluk gitu. Maka beliau itu menganalisa hari demi hari apa yang sedang terjadi di Teluk itu. Dianalisa sampai kita Masya Allah, Sudan itu kekuatan rasionalitasnya tinggi kalau Sudan. Pernah saya juga belajar pada Syekh Isom Basir, itu juga sering ketemu sama beliau juga waktu di Pakistan. Beliau datang untuk mengasih ilmu. Mungkin beliau masih ada sekarang. Itu datangi, temui beliau. Ilmunya luar biasa. Itulah ya teman-teman, siapkan hati sepenuh hati, ya sepenuh jiwa kita mencari ilmu. Insya Allah nanti pulang sudah antum akan dapat semua itu. Kalau bersama Quran sepenuh hati, bersama hadis sepenuh hati, pokoknya bersama ilmu sepenuh hati. Semua itu tergantung hati. Ya, kalau kata Imam Salam Banna itu, qalbuka. Itu aja. Seperti itu. Kita belajar ilmu itu seperti itu. Qalbuka, hatimu. Bahkan tafsir yang paling baik itulah hatimu. Kalau hatimu kotor, sekalipun ilmu alat kamu banyak, tapi udah tafsir kamu pasti kotor. Kalau hatimu bersih, ya ditambah dengan keilmuan yang luar biasa, maka kamu akan dapat penafsiran yang bersih. Itu mungkin yang harus dipersiapkan. Siapkan hatimu, qalbuka. Semoga Allah berkah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Abi. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih, Abi ya. Afan Ustaz izin bertanya. Al-Quran sebagai fitrah sehingga orang yang tak paham pun bisa tersentuh. Apa penyebab bedanya waktu hafal dari setiap menghafal Al-Quran nih? Nah, mungkin Abi yang udah Saya kurang dengar. dengan... Kurang dengar gimana? Apa bedanya? Ya. Jadi dia bertanya nih, Bi. Apa penyebab berbedanya waktu hafal dari setiap menghafal Al-Quran? Saya kurang dengar nih. Di sini lagi ada azan sini. Oh, gitu. Ini lagi ada azan, jadi saya coba ulang lagi. Apa penyebab berbedanya waktu hafal dari setiap penghafal Al-Quran? Oh. Jadi ini Abi udah sering interaksi nih sama hafiz-hafiz Indonesia. Ntar ya, kita selesaikan ada dulu di sini biar teman-teman. Khair. Ya karena saya merasa
Ya, saya paham tadi soalnya itu apa yang menyebabkan perbedaan dari orang ke orang dalam durasi waktu menghafal Quran. Ada yang hafal misalnya sebulan, hatam. Iya benar. Ada yang hafal mungkin setahun baru hatam. Ada yang hafal mungkin 3 tahun dan seterusnya. Jadi yang membedakan adalah pertama target. Jadi dia target hariannya berapa, maka otomatis itu akan menyebabkan dia berbeda dari cepat tidaknya menghafal Quran. Terus yang kedua fokus. Ya, jadi saya tuh menemukan di santri ini, saya punya santri penghafal Quran di sini. Jadi saya targetkan 1 bulan 5 juz misalnya. Ternyata dan 1 hari itu 5 halaman, 5 halaman. Ada yang mencapai dan tidak. Kenapa? Karena fokus. Padahal sudah sama-sama fokus, tapi kemampuannya berbeda-beda. Dan juga itu membantu atau menyebabkan perbedaan dalam menghafal Quran. Karena masing-masing punya kemampuan, juga mungkin juga karena konsentrasi. Jadi yang satu nggak fokus, akhirnya jadi lambat menghafal Quran. Yang satu banyak pikiran misalnya. Jadi sulit juga menghafal Quran. Yang satu fokus, maka dia bisa menghafal Quran. Nah, ini dari segi pencapaian target. Tapi menghafal Quran kan bukan sekedar target. Ada kewajiban setelah hafal. Nah, itu namanya murojaah. Itu. Jadi seseorang dikatakan hafal ketika dia yakin bahwa apa yang dia hafalkan itu pasti benar. Itu namanya hafal. Jadi kalau seandainya ada orang menyalahkan, dia yakin bahwa yang menyalahkan itu salah. Yang benar adalah dia. Itu namanya orang hafal. Paham nggak ya? Jadi kalau dia ternyata disalahkan dia berubah, berarti dia nggak hafal. Masih kurang kuat hafalannya. Jadi kalau orang yang kuat hafalannya itu adalah ketika dia merojaah, ada orang menegur, terus dia yakin bahwa yang salah itu yang menegur, bukan dia. Gitu. Itulah namanya orang hafal. Insya Allah. Nah, makanya kita itu setelah kita mencapai target hafalan, ada tugas merojaah. Nah ini kalau merojaah ini sudah selamanya tulal hayat. Rumusnya apa? Rumusnya adalah man roja al khams lam yans. Siapa yang setiap hari merojaah 5 juz tidak akan lupa seumur hidup. Gitu. Man roja al khams lam yans. Siapa yang merojaah setiap hari 5 juz, insya Allah dia tidak akan lupa seumur hidup. Itu teman-teman, rahmatullah. Ya, semoga Allah berkahi ya. Saya ditunggu oleh grup lain nih sekarang. Oke, khair, Masya Allah. Lagi sudah mulai live nih. Jazakumullah khair, Abi, Masya Saya Allah. merasa asik sama antum nih. Asik banget sama antum nih. Insya Allah. Nah, itu teman-teman, ikhwah sekalian. Tadi Abi udah kasih tips kita kalau pengen hafal Al-Quran nggak lupa-lupa itu minimal 5 juz murojaahnya sehari. Nah, tinggal bagaimana kita lagi mengupayakan diri ini supaya bisa minimal murojaah 5 juz. Kembali ke diri kita masing-masing ya, Bi ya. Masya Allah. Sekali lagi jazakumullah khair, Abi. Masya Allah. Luar biasa ilmunya nih, Abi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan, khususnya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berada di Sudan saat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penerus-penerus Abi Amir nih, Abi. Amin. Insya Allah mudah-mudahan Amin, amin, ya nanti Allah. ada yang mau bergabung di pesantren Nabi Amir. Insya Allah. Allahumma amin. Insya Allah. Insya Allah. Jazakallah khair. Kita bikin Sudan di Indonesia gitu. Sehingga di sini banyak para ulama juga. Allah, Allah. Insya Allah. Syukurlah Nabi ya, Masya Allah. Mohon pamit ya. Mungkin, Yuk, assalamualaikum. ya, waalaikum. Bentar, Abi. Mungkin kita bisa foto sebentar mungkin, Abi. Foto Boleh, bareng. boleh. Ya, silakan. Dokumentasi. Operator, silahkan di handle untuk sesi foto. Teman-teman silahkan buka kamera ya. Kita ambil foto bentar sama Abi sebelum beliau meninggalkan Zoom meeting. Ya teman-teman yang bisa on cam, boleh di on cam dulu sebentar. Yuk, 5 detik, teman-teman. 5. Oke ya, ready ya, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tamam.
Ya, Insyaallah, alhamdulillah. Jazakallah khairan kasih ya. Bi. Syukran jazilan. Senang banget nih. Barakallahu Assalamualaikum. fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah teman-teman, alhamdulillah untuk sesi webinar kita, webinar nasional spesial Ramadan bersama BEM IMI UA, alhamdulillah sudah selesai dan berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita angkat pada hari ini bisa menambah motivasi kita untuk semakin memperdalam pedoman kita sebagai umat muslim Al-Quran Al-Karim. Baik, demikianlah teman-teman yang bisa kita sajikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang ingin meninggalkan Zoom meeting untuk live.